Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Vinaika Safitri, Saya Hipti Wintana. Saya Seli Zulfa Rohmania. dari kelas akuntansi R2 atau AE. Kami di sini akan mempresentasikan dari mata kuliah akuntansi keuangan daerah tentang laporan operasional LO dan juga laporan perubahan ekuitas. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Subadriah SEMSI selaku dosen dari mata kuliah akuntansi keuangan daerah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi pada hari ini. Langsung saja. Laporan operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Sedangkan laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu laporan dari keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Adapun perbedaan dari jenis laporan keuangan pemuda menurut basis kas menuju akrual dan juga basis akrual. Basis kas menuju akrual merupakan proses transisi. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan juga ekuitas dana dicatat berdasarkan dengan basis akrual. Basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan juga peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan kas atau setara kas yang diterima atau dibayar. Baik untuk laporan yang disajikan oleh Pemda yang menggunakan basis kas menuju akrual, harus ada jenis laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas atau LAK, dan juga catatan atas laporan keuangan atau CALK. Sedangkan yang menggunakan basis akrual, jenis laporan yang disajikan yaitu ada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, laporan operasional atau LO, dan juga laporan perubahan ekuitas atau LPE. Berikut ini adalah pos-pos dalam laporan operasional. Untuk pendapatan LO yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali dalam kegiatan operasional. Untuk beban dari kegiatan operasional, yaitu penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dicatat dengan menggunakan pendekatan beban. Untuk yang selanjutnya yaitu surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, yaitu kenaikan atau penurunan ekuitas yang berasal dari kegiatan non-operasional, diantaranya surplus defisit penjualan aset non-lancar, surplus defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan juga surplus defisit dari kegiatan operasional lainnya. Untuk selanjutnya yaitu ada pos luar biasa. Pos luar biasa menampung kenaikan atau penurunan ekuitas akibat peristiwa luar biasa, yaitu kegiatan atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pos luar biasa terdiri dari pendapatan luar biasa dan juga beban luar biasa. Untuk yang terakhir yaitu ada surplus atau defisit LO, adalah penjumlahan selisih lebih atau kurang antara surplus atau defisit kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, dan juga kegiatan luar biasa. Selanjutnya yaitu ada perbedaan LRA dengan LO.
Hubungan antara LO dan juga LRA yaitu saling melengkapi dalam memberikan informasi yang komprehensif tentang kinerja keuangan dan pengelolaan anggaran daerah. Data dari LO digunakan sebagai dasar penyusunan LRA dan informasi dari LRA dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan yang disajikan dalam LO. Contoh, LO menunjukkan bahwa entitas daerah mengalami surplus atau defisit. Hal ini dapat dianalisis dengan melihat LRA untuk mengetahui penyebab surplus defisit, apakah karena realisasi pendapatan melebihi anggaran atau realisasi belanja lebih rendah dari anggaran. LRA menunjukkan bahwa entitas daerah memiliki silpa. Hal ini dapat dianalisis dengan melihat LO untuk mengetahui jenis pendapatan dan beban yang berkontribusi terhadap silpa. Perbedaan antara LO dan LRA. Untuk LRA, akun yang diakui adalah dengan basis kas. Sedangkan untuk pendapatan yaitu pendapatan LRA atau bagian dari LRA dan belanja serta terdapat akun belanja modal. Untuk LO yaitu akun yang diakui dengan basis akrual. Pendapatan LO bagian dari LO, ada beban dan juga tidak terdapat beban pembelian aset tetap atau beban modal. Baik, selanjutnya adalah format laporan operasional PPKD. Jadi laporan operasional itu dilakukan dalam 1 tahun pelaporan yang kemudian akan dibandingkan dengan pelaporan pada tahun sebelumnya, yang kemudian akan diketahui surplus dan defisitnya, dan akan diketahui pula presentase surplus maupun defisitnya. Dari akun pendapatan dibagi menjadi 3, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah. Dari pendapatan asli daerah dapat didapatkan dari pendapatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Setelah itu dari pendapatan transfer didapat dari 3 pendapatan, yaitu transfer pemerintah pusat dana perimbangan, kemudian transfer pemerintah pusat lainnya, dan ada juga transfer pemerintah provinsi yang kemudian akan dijumlahkan menjadi jumlah pendapatan. Dari akun beban terdapat beban operasi dan beban non-operasional, yaitu didapat dari beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, dan beban lain-lain. Istilah yang dipakai pada LO adalah beban dan bukan biaya, yang merupakan konsekuensi dari penerapan akuntansi berbasis akrual dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk mencerminkan kinerja, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berikutnya adalah beban transfer. Beban transfer didapatkan dari beban transfer bagi hasil pajak, beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya, dan beban transfer bantuan keuangan ke desa yang akan dijumlah beban-beban tersebut menjadi jumlah beban. Kemudian jumlah surplus atau defisit dibagi menjadi 2, yaitu jumlah surplus non-operasional dan juga defisit non-operasional. Surplus non-operasional didapatkan dari surplus penjualan aset non-lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus dari kegiatan non-operasional lainnya. Sedangkan defisit non-operasional didapatkan dari defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan non-operasional lainnya yang akan dijumlahkan dalam akun jumlah surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional. Kemudian ada akun pos luar biasa, didapatkan dari pendapatan luar biasa dan beban luar biasa. Kemudian menjadi surplus atau defisit LO. Selanjutnya adalah format laporan operasional SKPD yang juga akan dibandingkan dengan laporan operasional SKPD pada tahun pelaporan sebelumnya, dan akan diketahui surplus dan defisitnya, begitupun dengan presentase surplus dan defisitnya. Pendapatannya, pendapatan asli daerah didapatkan dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Bebannya dibagi menjadi beban operasi yang diperoleh dari beban pegawai, beban barang jasa, beban bunga, beban penyusutan, dan beban lain-lain. Kemudian akan didapatkan jumlah beban. Surplus dan defisit LO
kemudian akan diketahui kenaikan atau penurunan nilai surplus dan defisit LO dan persentasenya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Sally. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah laporan perubahan ekuitas atau LPE. Di sini ada yang pertama yaitu ekuitas awal, yang kedua yaitu surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, yang ketiga koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif, dan yang terakhir yaitu ekuitas akhir. Format laporan operasional SKPD Pemerintah Daerah. Laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 dan 2012. Yang pertama yaitu ada ekuitas awal. Ekuitas awal merupakan nilai ekuitas atau kekayaan bersih entitas daerah pada awal periode akuntansi yang bersangkutan. Nilai ini diperoleh dari saldo akhir ekuitas pada LPE tahun sebelumnya, yaitu bisa dilihat pada ekuitas awal tahun 2013 dibandingkan dengan 2012. Yang selanjutnya yaitu ada surplus atau defisit LO, merupakan hasil dari operasi entitas daerah selama periode akuntansi yang bersangkutan yang diperoleh dari laporan operasional. Surplus menunjukkan bahwa entitas daerah mengalami keuntungan, sedangkan defisit menunjukkan entitas daerah mengalami kerugian. Ini bisa dilihat pada 2013 dibandingkan dengan 2012. Yang selanjutnya yaitu dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar, yaitu merupakan penyesuaian atas kesalahan terjadi pada periode akuntansi sebelumnya yang berdampak pada ekuitas. Koreksi ini dilakukan untuk menyajikan informasi keuangan yang lebih akurat dan wajar, yaitu dibandingkan pada tahun 2013 dan dibandingkan dengan tahun 2012. Yang selanjutnya yaitu koreksi nilai persediaan dan selisih revaluasi aset tetap. Lain-lain dan ekuitas akhir. Ekuitas akhir merupakan yaitu nilai ekuitas kekayaan bersih entitas daerah pada akhir periode akuntansi yang bersangkutan. Nilai ini diperoleh dari penjumlahan ekuitas awal, surplus defisit LO, koreksi kesalahan periode lalu, transaksi dengan pemilik, dan perubahan kebijakan akuntansi. Yang selanjutnya yaitu contoh dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi atau kesalahan mendasar antara lain. Yang pertama yaitu koreksi piutang, yang kedua yaitu koreksi penyisian piutang, yang ketiga yaitu koreksi nilai investasi non permanen, yang keempat yaitu penyesuaian hasil sensus aset tetap, dan yang terakhir yaitu penyesuaian eliminasi RK SKPD dan RK PPKD. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.